Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bitaqwallah laqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita sehingga sampai hari ini memasuki tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Maka di bulan Zulhijjah ada 3 syariat yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang bertakwa ataupun orang-orang yang beriman. Persyaratan yang pertama adalah melaksanakan sholat karena Allah SWT berdasarkan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak, maka laksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala dan berkurbanlah. Dan orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terputus. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang tidak pernah berhenti sampai di surga nanti, maka diperintahkan fasholli, maka dirikanlah sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwa syariat yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah melaksanakan sholat wajib 5 waktu, kemudian sholat sunnah. Maka ketika kita melaksanakan sholat sebagai bukti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga sebagai berterima kasih kepada Allah, maka dirikanlah sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang diberikan kemampuan, berdasarkan surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban atau di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji, yaitu perjalanan ke Baitullah. Mereka melakukan perjalanan ke sana adalah untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang telah diberi kemampuan untuk melakukan perjalanan ibadah haji, yang pertama adalah orang yang mampu untuk ongkosnya. Yang kedua adalah kesehatannya. Yang ketiga karena takwanya. Karena sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 97.
Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah bertakwa. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji adalah sebagai orang yang telah pasrah, mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan aktivitas sehari-hari yang tidak pernah selesai selama diberikan kesehatan, maka dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Mereka dengan berduyun-duyun dari seluruh penjuru dunia, mereka wukuf di Arafah. Maka ini wukuf di Arafah juga sebagai bentuk penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan syariat yang telah diterapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitupun mereka melaksanakan ibadah haji ini karena diberikan kemampuan. Oleh karena itu, di sana ayatnya bagi orang yang mampu. Nah, bagaimana saudara-saudara kita yang belum mampu? Maka kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahun ini belum bisa, pergi sana tahun depan. Insya Allah kalau kita niat karena Allah akan diberikan kemudahan. Kemudian yang ketiga adalah wanhar, berkorban. Ini pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sangat luar biasa. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam ingin punya anak yang soleh, 86 tahun berdoa pagi dan siang dan malam terus menerus dengan ucapan Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kami sebagai anak yang soleh. Maka fabasarnahu bi ghulamin alim. Maka berikan kabar gembira, telah lahir seorang anak yang soleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi pada saat menginjak dewasa, Allah memerintahkan untuk disembelihnya. Falamma balawahna qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbaruka fanzur madza tara. Qala ya abati al ma tu'mar satajudini insyaallah. Maka ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya Ismail, wahai Ismail, kami telah bermimpi untuk menyembelihmu. Silahkan pikirkan pendapatmu. Maka Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak yang soleh mengucapkan ya abatil al ma'lumat, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kami termasuk orang-orang yang sabar. Maka kesabaran sebagai seorang nabi menginginkan seorang anak pada saat menginjak dewasa, Allah memerintahkan untuk disembelihnya. Namun pada saat Nabi Ibrahim membaringkan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan kulitisnya, maka Allah menggantikannya. Wa nadaina wa ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kami telah menggantikannya dengan seekor kambing bebas. Maka pada saat Nabi Ibrahim mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka
Yang dipotong adalah seekor kambing bebas yang gagah perkasa. Diselamatkan Nabi Ismail alaihissalam sebagai bentuk penyerahan total pasrah pada saat kedua-duanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebagai bukti orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita yang telah diberi kemampuan kemarin ataupun hari Rabu, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bitaqwallah faqad fajar muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kesimpulan pada khutbah yang kedua ini, mari kita di dalam bulan Dzulhijjah melaksanakan syariat yang telah Allah tetapkan, syariat yang telah Allah perintahkan kepada kita. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang telah diberikan kemampuan untuk melaksanakan perjalanan ke tempat Baitullah. Yang keempat adalah Allah memerintahkan supaya kita melaksanakan kurban, menyembelih kambing ataupun sapi. Sudah kita laksanakan ini sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai kepasrahan, sebagai seorang hamba yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebutuhannya. Maka tidak lain sebagai tanda berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan syariat ini karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasadiqina wasadiqat wasabirina wasabirat wal khashina wal khashiat wal mutasadiqina wal mutasadiqat wasaimina wasaimat wal hafidina furujahum wal hafidat wa da'allahu kasira a'adallahu lahum maghfiratan ajran azima. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, beri ampunan saudara-saudara kami yang mereka ada di Mekah Al-Mukarramah. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesabaran, beri mereka ketawakalan, sehingga apa yang telah mereka lakukan benar-benar sebagai bentuk penyerahan diri kepada-Mu ya Allah. Beri kekuatan agar mereka pulang ke Indonesia memperoleh haji yang mabrur dan mabrurah, karena Engkau telah memberikan nilai yang sangat besar kepada orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Begitupun kami yang tahun ini belum bisa memenuhi seruan-Mu ya Allah, semoga tahun depan bisa melaksanakan, menempati tempat yang telah Engkau tunjuki. Ya Allah, berikanlah kesabaran, keikhlasan, ketabahan di dalam melaksanakan ibadah ini, karena hanya untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar.
Rabbana zalamna wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.